Pagelaran drama musikal bertajuk Lutung Kasarung mengangkat cerita rakyat klasik tentang kisah cinta, pengkhianatan, dan penerimaan diri yang dikemas dalam bentuk drama musikal interaktif untuk semua usia. Berlatar di Kerajaan Pasir Batang, cerita ini mengisahkan Lutung Kasarung, seekor monyet ajaib yang menolong Putri Purbasari saat kakaknya Purbararang berpura-pura menjatuhkannya demi merebut tahta. Sebanyak lebih dari 25 penari tinggal dan berlatih di asrama Eki dalam rangka mempersiapkan penampilan dengan serius dan profesional. Musikal Lutung Kasarung adalah musikal yang pastinya diangkat dari cerita rakyat yang dibikin versi modern atau versi Gen Z-nya, dan kita harap bisa interaktif supaya penonton juga ngerasa, yang datang ngerasa become a part of the story gitu, menjadi bagian dari ceritanya gitu. Jujur yang Lutung Kasarung yang kali ini lebih challenging karena kan dia komedi banget gitu kan. Ya semoga nanti penonton ketawa ya. Nah ini kan kayak komedi mentok. Nah aku tuh biasanya peran-peran aku tuh kayak lebih dramatis, lebih serius. Nah ini Purbasarinya harus dibikin lebih komedi juga. Nah itu yang cukup menantang sih gitu. Pagelaran ini diproduksi oleh Alim Studio dengan Gary Gerardo sebagai pemeran utama Lutung Kasarung. Drama musikal yang akan digelar pada 22 hingga 25 Mei ini telah berhasil menarik perhatian publik dengan menunjukkan seluruh tiket dari 7 pertunjukan telah habis terjual jauh sebelum hari pementasan. Melalui drama musikal Lutung Kasarung terdapat penyampaian pesan moral tentang belajar mencintai diri sendiri yang relevan dengan masa kini di tengah banyaknya standar kecantikan di media sosial. Dari Jakarta, Syahda Yustisha, Rian Syadul, TV One mengabarkan. Jadi sempurna, gimana tadi liriknya Kak? Gak usah jadi sempurna untuk bisa rasain cinta, anjay. Ini deep banget ya, deep banget. Sebelum itu saya lihat kita harus kenalan dulu sama kakak-kakak hebat di sini yang udah tampil, performance-nya juga mantap banget. Kita ada Kak Gary Gerardo, ini merupakan pemeran utama dari Lutung Kasarung, kemudian juga ada Kak Nala Amrita. Oke, ini adalah pemeran dari Purbasari, kemudian juga ada Kak Ara Aji Siwi, ini dari pemeran Purbararang sekaligus sutradara saya lihat. Keren. Jadi ambience dari Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan hari ini benar-benar luar biasa sekali ya. Betul sekali. Tapi kita penasaran, sebenarnya drama musikal dari Lutung Kasarung ini bercerita tentang apa sih? Ibu sutradara. Silakan. Drama musikal bercerita tentang Putri Purbasari dan Purbararang yang terus diadu sama ayahnya siapa yang lebih cantik gitu. Terus pemenang kompetisi itu akan menjadi ratu setelah dia meninggal. Terus abis itu ternyata Purbasari yang menang, padahal Purbasari adiknya Purbararang. Karena kok adeknya yang menang, terus cuman gara-gara kecantikan, jadi Purbararang gak terima. Terus habis itu Purbararang mengutuk Purbasari ke hutan dan di sana dia ketemu Lutung Kasarung. Begitu. Jadi sebenarnya cerita tentang Lutung Kasarung ini kan cerita rakyat yang memang hampir seluruh masyarakat ini tahu. Iya benar. Dalam performance ini apa nih keunikan yang ingin ditampilkan? Keunikan satu mungkin bahasanya lebih Bahasa zaman Gen Z sekarang, ya, kan? bahasanya lebih Gen Z, apalagi ya. Terus abis itu lebih interaktif. Iya. Jadi karena banyak kompetisi kok, jadi penonton boleh vote dia milih siapa lebih cantik dan lagunya juga kita bikin sendiri semua Iya, ya. lagunya kita bikin sendiri semua. Jadi original semua. Menarik sekali. Oke, jadi audiens bisa diajak gitu ya untuk ikut serta dalam drama musikal gitu ya. Iya. Menarik, tapi kalau tahun 2024 kan sudah pernah ditampilkan nih. Iya, betul. Drama musikal yang sama. Betul. Apakah di tahun 2025 ini ada yang berbeda dan juga kenapa akhirnya memunculkan drama musikal yang sama, Lutung Kasarung? Kalau ada yang berbeda nanti itu surprise ya. Oke. Nanti kita surprise. Cuman kalau kenapa memunculkan Lutung Kasarung lagi? Pertama karena emang waktu itu tuh seru banget.
gitu. Seru banget. Kita Ya, seru ngerasa banget. kayak dari cerita rakyat yang semua orang udah tahu, tapi kita bikin jadi lebih relatable. Sehingga kita juga kaget waktu itu ada yang post potongannya di TikTok terus habis itu Iya. viral Viral. banget. Iya. Jadi kayak berjuta-juta views, jadi banyak peminat yang Kak pentasin lagi dong. Jadi kita Oke. Memujudkan. Kita mewujudkannya. Dan kita juga sebenarnya Celia sempat dengar ya, kalau salah satu keunikan dari performance ini adalah akan ada kerjasama dengan Save Children kalau nggak salah. Mungkin bisa diceritakan juga. Iya tuh, no. Jadi ya buat yang kali ini, buat pementasan yang kali ini kita kerjasama juga sama Save the Children gitu. Jadi nanti waktu pementasan Lutung Kasarung gitu, nanti waktu penontonnya datang itu akan ada booth juga dari Save the Children. Terus mereka bisa face painting di situ, terus akan dikasih merchandise juga. Dan nah penonton juga bisa berdonasi di situ untuk membangun sekolah-sekolah yang terkena bencana di Indonesia Timur gitu. menarik sekali, Sally. Gitu. Iya menarik ya. Jadi kita harus nonton. Kita harus Beneran ya? Harus ya. Tapi karena kalau tadi sudah disempat sampaikan oleh Kak Ara bahwa ini berjuta-juta view begitu ya di Iya, TikTok. iya. Dan Padahal akhirnya ini pementasannya juga selaras belum. dengan tiket yang sudah sold out. Betul. Terima Udah kasih berapa semua banyak yang sih sudah yang udah beli. yang udah book tiketnya yang akan hadir nantinya tuh udah berapa banyak, tahu nggak sih? Pokoknya Jadi kita tuh 8 show ya? awalnya itu kita cuman mau 4 show, Iya. 4 show aja gitu kan. Terus habis cepet banget. Terus habis itu kita orang-orang kan kayak Kak tambahin lagi dong, tambahin lagi. Kita tambahin lagi itu 2 show. Tambahin satu show. show lagi kan. Terus habis itu Ternyata habis oh, lagi. habis lagi. Tambahin satu hari, Ya yaitu udah 2 akhirnya show. kita tambahin 2 show lagi gitu dan kita tambahin juga buat teman-teman ada preview undangan, juga iya, buat preview, media undangan preview. sendiri jadinya. Jadi Jadi kayak 8 show. banyak Satu show gitu. kapasitasnya 300, berarti ya hampir 2.500 penonton. 2.500 Lumayan. orang. Ini untuk pementasannya di Jakarta aja atau memang ada di beberapa daerah lagi? Untuk Sampai sekarang masih di Jakarta. Iya, tapi sejujurnya kita pengen banget untuk kayak membawa ini ke seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia. Iya. Jadi juga cerita rakyat begitu. Iya. Yang dari mana aja gitu. Tapi aku kepo nih, apakah menurut kalian bertiga yang sudah tampil pentas di drama musikal, melihat sekarang di media sosial sudah ramai, apakah memang masyarakat sudah aware untuk nonton drama musikal atau bagaimana nih pandangan dari? Untuk mengangkat kembali budaya-budaya Indonesia mungkin. Gary boleh. Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri, puji Tuhannya musikal di Indonesia udah mulai naik ya gitu. Jadi dengan adanya Lutung Kasarung dan kita bisa dibilang viral lah gitu ya di TikTok, itu juga mungkin create more awareness untuk teman-teman yang gak tahu sama sekali tentang musikal, dan musikal tuh ternyata ada, musikal tuh ada dan sekarang memang udah berkembang banget sih gitu. Menurut aku seperti itu. Oke, kita juga sebenarnya penasaran tentang Eki Dance Company. Ini tuh sebenarnya memang hanya orang-orang yang bisa ada di dalam situ tuh dari mana aja sih orang-orangnya? Sebenarnya Apakah Dance memang Company terbuka umum ya? terbuka untuk umum, Oke. tapi sekarang kita tuh asrama Kak, penari, jadi 25 penari dan ada yang dari Bali, ada yang dari, maksudnya Bali dari desa Sidetape, Ya. terus abis itu ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, berbagai ada yang desa. dari Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun, pokoknya dari seluruh Indonesia. Terus habis itu mereka pindah ke Jakarta untuk masuk ke asrama Eki, di mana kita latihan tiap hari jam 9 pagi Iya. dan lanjut ke sesi-sesi berikutnya sih. Wah, seru banget. Itu mungkin yang beda. Tapi kalau tadi kita sudah bahas soal Lutung Kasarung ya, tapi saya juga kepo kan nih sama masing-masing personalnya, Pemeran juga di pemerannya. Lutung Kasarung seperti Kira-kira apa? nanti kalau aku lihat di media sosialnya itu sempat bersalaman ala karakter ya kan. Nah habis ini harus memperkenalkan diri ala dari karakter masing-masing. Oke ya, setuju ya? Setuju. Tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa bersama dengan Kak Gary, Kak Nala dan juga Kak Ara. Boleh nih coba perkenalan dirinya dengan karakter masing-masing dari Kak Ara dulu. Oke. Sebagai Purbararang Iya, berarti. Purbararang. Iya, Purbararang. Halo semuanya, aku Purbararang. Dah. Jadi dia emang secuek itu ya? Ya cuek aja udah, gak usah kenalan lah, semua orang juga udah kenal aku siapa gak sih? Aku Purbararang ya, bukan Ara. Emang gayanya kayak gitu ya? Oke. Oh ya. Kalau Gary gimana nih? Perkenalkan,
aku Gary Gerardo. Oke. Aku ya. Oke. Halo, halo, aku Purbasari. Aku Nala Amrita, sorry. Ya, aku berperan sebagai Purbasari. Terus aku di sini ditemenin sama Tungtung. Menurut aku kamu salah briefing, kok kamu bilang kamu Nala Amrita sih? Oh ya, ini sebagai karakter Oh, Purbasari. sorry, salah ya. Maaf ya, Purbasari suka Ini aku odong. juga sebagai karakter Purbararang ya, karena aku selalu mengkritik Purbasari. Iya, Purbasari korban. On karakter banget ya. Iya, iya. Tapi kalau dalam cerita itu siapa yang lebih kakak? Purbasari atau Purbararang? Kakaknya Purbararang. Purbararang. Kalau di Cuman cerita. fun fact, aku sama Nala bener-bener kakak Kakak adik, beradik. tapi Nala kakaknya. Aku Iya. kakaknya. Jadi fun fact yang aku juga baru tahu tadi. Tahu aja sebenarnya. Oke. Ini berarti pembalasan dendam ya? Iya benar itu. Enggak sih, di rumah juga sama aja. Tapi kalau cerita masing-masing karakter itu seperti apa sih? Kayak Purbararang tuh emang khasnya gini banget, kayak Lutung Kasarung juga gini banget, Purbasari juga gini banget, itu gimana sih? Mungkin Purbasari dulu. Kalau Purbasari itu kan kayak good girl gitu, kayak Iya. dia selalu maksudnya kayak sebenarnya agak people pleaser ya gitu. Jadi kayak bapaknya mau apa dia iniin Iyain, gitu kan, kayak iyain gitu. Jadi kayak good girl banget, tapi jadi kayak agak-agak nggak ada pendirian gitu. Nah, Kesana kemari ikut gitu ya. ikut aja gitu, tapi maksudnya nanti setelah dia ketemu Lutung apa segala macam-macam, kita lihat nanti perkembangan di Purbasari ya. Musikalnya. Harus ditonton. Iya. Oke, kalau Kalau aku, jadi tuh sebenarnya si Lutung ini tuh boleh kasih tahu sih, boleh kan? Pasti itu termasuk dari ceritanya kan. Lutung tuh sebenarnya pangeran gitu. Iya. Nah, dia pas jadi pangeran tuh namanya Guru Minda. Dia tuh sangat-sangat orang yang sangat-sangat sombong dan sangat-sangat memperhatikan juga tentang kayak dia tuh charming banget, ganteng banget dan sebagainya. Terus dia tiba-tiba ngolok-ngolok penyihir lah gitu bisa dibilang. Habis itu dia baru dikutuk jadi Lutung. Nah pada saat dia jadi Lutung Kasarung, aku memainkannya lebih ke arah si Lutung ini tuh quite insecure. Karena dia udah terkutuk dikutuk, dan nggak tahu dia akan bisa jadi Kayak manusia gimana lagi atau enggak gitu. Jadi pada saat dia menjadi Lutung dia sangat insecure, tapi dia juga udah lebih mengerti makna dari hidup yang sesungguhnya lah gitu. Gitu sih paling. Oke, Terakhir. kalau Purbararang. Kalau Purbararang mungkin kayak aku merepresentasikan orang-orang yang kayak ada ya orang tuh ya kayak modelan Purbasari ya. Jadi kayak kalau masuk ke ruangan tuh semua orang suka. Aduh kayaknya Purbasari baik. iya. Kalau Purbararang tuh enggak. Nah ini mungkin relate ke aku sebagai Ara juga ya. Kayak orang tuh ngerasa nih kayak ada orang yang kayak ini orang kayaknya ini ya agak songong ya. Ada kayak gitu kan. Ngeselin ya. Auranya doang. Tapi sebenarnya belum tentu. Vibes-nya Tapi ya. orang tuh pasti suka ngejauh kan. Iya, Orang iya, tuh pasti suka sama orang yang kayak lebih murah senyum, lebih ramah, lebih kelihatan sopan daripada yang kayak lebih mungkin urakan. Iya. Tapi kan belum tentu aslinya sifatnya kayak gitu. Nah Purbararang tuh selalu dilihat seperti itu sama orang-orang. Jadi makanya juga dia selalu kalah. Bapaknya jadi lebih sayang sama Purbasari. Apa segala. Nah itu tuh numpuk jadi dendam lah. Oke, kecemburuannya tuh berawal dari situ ya. Iya, bahwa kenapa semua orang tuh lebih suka Purbasari sih gitu. Oke. Gitu. Ini jangan-jangan relate ya di Lumayan banget. Lumayan. banget. Tapi kita juga kepo, sebenarnya kakak-kakak ini terjun atau join ke drama musikal itu dari kapan sih? Kenapa akhirnya memilih untuk berpentas? Ini apakah hobi atau bagaimana? Kalau aku tuh jadi kebetulan papaku itu dulu mendirikan Eki Dance Company gitu, papa dan mamaku gitu Kebetulan kan. tuh papa dan mamamu juga ya. Ya jadi kita Bukan bukan aku. kebetulan fakta. Oke, nah terus jadi habis itu ya jadi dari kecil emang udah terekspos dengan dunia seni pertunjukan gitu kan. Nah jadi umur 15 tahun itu akhirnya pas masuk SMA aku memutuskan untuk ya udah aku mau masuk ke Eki juga, mau jadi penari di Eki Dance Company gitu. Nah terus ya udah kita jadi penari, terus seiring zaman berkembang juga kan kayaknya kita ngerasa di industri juga yang musikal nih semakin berkembang gitu. Jadi Eki juga masuk ke dalam dunia musikal. Nah ya aku ada di dalamnya, aku tertarik juga, jadi ya aku masuk juga ke dalam musikal gitu. Kalau Gary? Kalau aku bisa bilang ini
cita-cita aku sih. Jadi kayak aku merasa kayak dari kecil aku udah selalu suka entertainment, tapi pada saat masuk musikal tuh aku baru di tahun 2015. Jadi 2015 sampai sekarang. Jadi udah mau Apa musikal 10 pertama tahun. Ger? Ingat? Ada namanya Love Beyond 12 AM. Oh, Itu keren. tahun 2015. Love Beyond 12 AM. Jadi aku emang kecemplung dari 2015, tapi itu because I want juga sih, karena aku udah mencita-citakan dari kecil gitu. Bisa dibilang kayak calling kali ya, karena seni tuh kayak passion aku dari kecil memang. Mungkin karena tumbuh juga dengan keluarga yang suka musik, kakakku juga nari, jadi kayak ngeliat dan akhirnya ternyata aku juga suka ya. Jadi aku kayak gimana, well why not gitu, aku coba juga dan ternyata memang seneng banget gitu untuk masuk ke musikal especially. Ini Gitu. kurang lebih sama ya. Kalau Kak Iya. Ara gimana? Kalau aku sejujurnya, aku kan tadi papa mama yang mendirikan Eki, aku tuh nggak pernah mau karena aku tuh minder banget dulu waktu kecil. Maksudnya kayak aku kayak ngerasa kaku apa gitu, kayak enggak lah, aku enggak, itu Nala lah. Terus Nala kan dari kecil dia main sinetron apa segala. Iya, Oh, itu Nala lah gitu. Nala yang ini aku tuh enggak gitu. Aku aku cita-citanya mau jadi kuli bangunan dulu, sumpah. Nggak bohong beneran. Terus abis itu, tapi dari kecil aku emang suka banget nyanyi. Jadi dari dulu aku kayak minder nggak bisa punya teman apa, jadi nangis kalau sekolah. Tapi kan kalau di TK kan suka kayak siapa yang mau nyanyi? Aku angkat tangan, nangis gini, terus angkat tangan, terus aku nyanyi A B C D E F G. Terus selesai nyanyi, aku nangis lagi gitu. Jadi aku suka mau nyanyi, tapi waktu itu kayak pokoknya kalau kamu mau terus nyanyi, kamu harus ikut kelas nari. Terus aku kayak, aku gak mau. Oh jadi ini ya sekalian gitu Sekaligus, ya. kalau kamu gak ikut kelas nari, kamu gak boleh nyanyi lagi seumur hidup kamu. Kata papaku gitu. Oke. Terus ya udah deh, demi nyanyi aku ngelakuin itu gitu. Tapi akhirnya sekarang jadinya ya jadi nyanyi, nari ya sama acting juga. Itu aku bersyukur sih. Paket Musikal. komplit semua, paket komplit. Tapi kita suka banget sama lagunya UUAA gitu ya. Boleh sekali lagi ya. Itu ikonik banget. Sekaligus kita menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, kita tutup dengan lagu ala musikal, drama musikal Lutung Kasarung. Gimana nyanyi lagi kita? Bagian refnya aja. Oke, refnya aja. refnya ya. Refnya aja. Oke. Oke. 5, 6. 6, 7, 8. A, gak usah jadi sempurna untuk bisa rasain cinta. A, yang penting sama-sama jadi kita yang apa adanya.